Jujur kaget saya dapat surat begini dari Anda. Dan sebenarnya review yang bagus. Halo Cozy and Friends. Ya, pasti kalian sudah tahu ya, kalau lagi trending banget, viral di Twitter apalagi, mengenai salah satu brand lokal di Indonesia yang tidak terima kalau customernya itu mereview produk mereka hanya dikarenakan videonya yang diunggah atau kualitas kameranya yang bisa dibilang kurang bagus. Hanya sekedar itu saja, dan mereka mengeluarkan statement keberatan atas reviewnya tersebut hanya karena kualitas videonya yang kurang bagus. Itu gue cukup prihatin ya, dan makanya ini di sini Cozy Indonesia akan angkat bicara di sini. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini, kalian subscribe channel kami Cozy Indonesia TV dan klik lonceng di sebelahnya untuk mendukung kami memberikan banyak informasi-informasi terkait brand lokal, sablon, kaos, dan masih banyak lagi. Kalau gitu kita intro. Sekarang kali ini gue baca di berita ya, nggak langsung dari pendapat gue sendiri, tapi gue juga mengambil dari sumber lain, dari Tempo, majalah Tempo tepatnya. Jadi surat keberatan, jadi brand lokal ini yang berinisial E ini gue anggap itu sebagai pihak pertama ya, biar pihak brand tersebut nggak terlalu merasa tersinggung ya. Jadi pihak pertama, jadi surat keberatan menurut pihak pertama itu terhadap video yang mengulas produk kaca pihak pertama itu viral di media sosial. Jadi surat itu dilayangkan pihak pertama terhadap video 10 menit yang diunggah YouTuber atas nama Dian Widianarko. Kenapa? Karena Dian sebagai YouTuber itu mengulas produk kacamata jenis Kerato buatan pihak pertama itu berjudul Review Kacamata Pihak Pertama Kerato, cocok jadi kacamata sepeda. Itu sebenarnya review yang bagus. Karena apa? Karena cocok untuk digunakan bersepeda. Itu bagus dong. Nah, dia mengungkapkan juga kelebihan kacamata tersebut ketimbang merek internasional. Itu bagus banget, ya kan? Kacamata lokal dibilang lebih bagus ketimbang kacamata internasional. Tapi kenapa pihak pertama itu mengeluarkan statement keberatan atas review tersebut? Alasannya kalau gue bilang agak sedikit meremehkan ya. Jadi pihak pertama itu memasalahkan 3 hal atas video buatan Dian itu. Pertama, manajemen menilai kualitas video produk itu kurang baik dari segi pengambilan gambar sehingga dapat menyebabkan produk terlihat berbeda, baik dari sisi warna, bahan maupun detail. Dan yang kedua, manajemen mempersoalkan adanya suara di luar video yang mengganggu tayangan alias noise sehingga informasi diklaim menjadi tidak jelas. Dan yang ketiga, manajemen memasalahkan latar pengambilan video yang kurang layak atau proper. Manajemen pun meminta Dian memperbaiki konten atau menghapusnya. Sekarang gini, kalau pihak pertama itu ingin direview lebih bagus, kenapa enggak pihak pertama itu memfasilitasi gitu? Memfasilitasi pihak pertama untuk mereview agar sesuai dengan perusahaan mau. Kenapa nggak begitu gitu loh? Padahal sementara review dari Dian ini itu bagus dan membuat citra perusahaan juga bagus.
membawa nama baik brand lokal juga tentunya. Nah, ini gue dapat nih statement dari Diannya sendiri. Jadi setelah Dian menerima surat keberatan dari pihak pertama, itu Dian akhirnya mengunggah reviewnya sendiri, kontennya sendiri di Instagram media. Bisa dilihat di @dunia_dian. Jadi dia bilang begini, halo pihak pertama, jujur kaget saya dapat surat begini dari Anda, dan lebih kaget lagi baca poin keberatannya. Saya kan review produk Anda nggak di endorse. Kalau Anda endorse atau ngiklan bolehlah komplain begitu. Ya seperti tadi, kalau misal di endorse, ya kan, pasti dia akan di brief dulu. Apalagi terutama kalau perusahaan memberikan support dalam arti memberikan sesuatu yang bisa menjadi video itu sesuai dengan perusahaan, ya pasti di brief dulu lah. Tapi kan ini nggak di endorse, dan sebenarnya itu kan untuk mereview semua produk itu kan menjadi hak semua orang masyarakat. Kita kan di negara demokrasi, bebas berpendapat. Secara apa yang dipendapatkan oleh Dian itu tidak merugikan perusahaan, betul. Jadi dari sini Koze akan bicara. Surat himbauan dari Koze nomor 1 legal Koze Indonesia 2021 kepada yang terhormat masyarakat Indonesia di tempat. Dengan ini kami menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, khususnya customer setia Koze Indonesia, kami dari PT Koze Indonesia Sukses selaku pemegang brand Koze Indonesia Basic Apparel lokal menghimbau beberapa hal. Yang pertama, customer Koze Indonesia berhak mereview 100% produk kami. Yang kedua, sangat mendorong customer Koze Indonesia mereview melalui media sosial, terlepas menggunakan kamera video maupun suara mengenai review hingga saran produk kami. Dan yang ketiga, melakukan review secara jujur dan menggunakan kata-kata yang layak atau tidak kasar, karena tetap ada ya berlakunya Undang-Undang ITE, sehingga itu tidak merugikan Anda sendiri. Agar brand lokal Koze Indonesia ini bisa menjadi sebuah brand yang jauh lebih baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh para customer, dan yang paling penting adalah membuat para pemakainya merasa nyaman menggunakan Koze Indonesia. Semoga surat himbauan ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya customer setia Koze Indonesia, dan menjadi penyemangat untuk terus berani melangkah dalam berkarya dan membuat para pemakainya merasa nyaman. Regards, Koze Indonesia. Dan gak hanya Koze Indonesia yang gua lihat ya, jadi banyak juga beberapa brand-brand lokal yang melakukan statement juga tersebut, seperti ada Citytech juga. Terus bisa kalian lihat juga di lokal part Indonesia itu juga banyak banget brand-brand lokal yang membuat statement seperti itu juga gitu. Jadi tenang Mbak Dian, brand-brand lokal itu mendukung Anda, dan sampai saat ini brand pihak pertama yang awal tadi itu akhirnya membuat statement permintaan maaf atas statement keberatannya dia gitu. Jadi saran dari Koze, kalau masyarakat itu mereview produk Anda atau produk kita semua, itu kita harus menghargainya. Karena apa? Pertama, mereka membeli produk Anda. Yang kedua, mereka memikirkan apa aja yang harus mereka lakukan, apa aja yang mereka harus katakan. Yang ketiga, mereka
ya pastinya ada effort untuk syutingnya kan. Itu yang harus kita hargai. Itu juga gampang. Itu wasting her time, wasting their time gitu. Jadi mereka membuang-buang waktu hanya untuk mereview produk kalian, walaupun hasilnya nggak sebagus apa yang kita harapkan. Tapi sebagai kita brand lokal seperti kita ini, harusnya sudah patutnya itu menghargai customer atau siapapun yang mereview produk kita, selama mereka tidak tidak merugikan perusahaan. Gitu aja sih. Oke, mungkin gitu aja sih dari Koze Indonesia. Sekali lagi jangan lupa subscribe ke channel Koze Indonesia TV. Koze Indonesia TV di subscribe, sebelahnya ada lonceng. Follow juga Instagramnya @koze, kasih statement keberatan. Habis itu permintaan maaf, dan akhirnya mereka bikin surat cinta. mau coba. Jadi surat cinta untuk apa namanya ya, bisa dibilang ya ingredient lah gitu. Jadi maafkan kami sudah mengecewakan kalian, terutama pada para konten kreator yang menerima surat dari kami. Kami menyadari apa yang kami lakukan adalah sebuah kesalahan. Ya jelas salah. Terima kasih sudah mengingatkan. Yang mengingatkan siapa? Kayaknya begitu viral baru mereka teringat. Dari sini kami belajar bahwa masih banyak yang harus kami benahi, betul, terutama dalam hal berkomunikasi agar bisa memperbaiki interaksi dan meningkatkan layanan. Kami janji untuk jadi lebih baik dan belajar dari kesalahan kami. Kami mendukung kebebasan dalam menyampaikan kritik dan saran terhadap produk kami melalui media apapun, bagaimanapun cara dan hasilnya. Itu semua menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami. Terima kasih sudah selalu mendukung hingga saat ini. Kami berupaya untuk dapat lebih baik lagi. Tapi kenapa setelah viral baru klarifikasi? Kenapa nggak menggunakan strategi komunikasi? Apabila mereka menggunakan strategi komunikasi, mereka akan terhindar dari risiko-risiko atau masalah-masalah yang akan terjadi setelah mereka melakukan statement tersebut. Harusnya di reset dulu gitu loh. Jadi itu Koze akan bicara. Jadi sekian dulu dari gua Deo dari Koze Indonesia. Jangan lupa subscribe Koze Indonesia TV. Sebelahnya ada lonceng, diklik loncengnya. Karena kita bertujuan untuk memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan motivasi yang khususnya di bidang aparel, pelaku sablon, komunitas-komunitas sablon, dan sehingga itu akan menambah wawasan kalian semua. Jadi kalian subscribe di situ, kalian bisa mendapatkan banyak informasi di bidang garment, aparel, pelaku sablon, dan masih banyak lagi. Dan pastinya kalian gak bakal rugi, apalagi subscribe gratis. See you, Koze Indonesia, feel the cover.